Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Ramadan pimpinan daerah Muhammadiyah Kendal rahimakumullah. Alhamdulillah, di tahun ini kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah. Bulan Ramadan di mana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bulan ini pula kita juga memohonkan ampunan bagi saudara-saudara kita mukminin dan mukminat. Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan bagaimana pahala memohonkan ampunan untuk saudara-saudara kita mukminin dan mukminat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataballahu lahu lil mu'minin wal mu'minat hasanah." Barang siapa yang memohonkan ampunan bagi saudara-saudaranya beriman, dan Allah tetapkan baginya, bagi setiap mukmin dan mukminat, satu kebaikan. Maka disinilah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika bulan Ramadan Allah tetapkan sebagai bulan yang penuh dengan ampunan, kita secara pribadi tentu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun juga berharap orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang pernah kita kenal, itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di saat yang tepat ini, bagaimana kita memohon ampun kepada Allah, astaghfirullahaladzim, di dalam tuntunan ketika kita sholat qiyamul lail dengan bacaan asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka disinilah bagaimana kita untuk mengawali setiap amalan kita dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita sudah memohon ampunan kepada Allah, kita punya kewajiban untuk kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Selanjutnya sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu pun juga memohonkan sebagaimana di dalam surah Ibrahim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, dan ampunilah seluruh orang-orang yang beriman sampai hari hisab kelak. Inilah ketika kita berbuat kebaikan, hanya ringan memohonkan ampunan untuk saudara-saudara kita, maka di situ pula lah kita untuk mendapatkan kebaikan dari satu permohonan ampunan kita untuk saudara kita. Kataballahu lahu lil mu'mini wal mu'minah hasanah. Satu kebaikan, satu amal yang Allah tuntunkan melalui Rasulnya. Maka mari kita memohonkan ampunan untuk saudara-saudara kita, dan disitulah kebaikan. Kemudian pertanyaannya, Ustadz, apakah boleh kita memberikan amanah kepada orang yang menyampaikan permohonan ampunan untuk saudara kita? Maka wasilah itu boleh-boleh saja. Wasilah untuk memohonkan ampunan untuk kita
untuk orang-orang sebelum kita boleh-boleh saja. Yang tidak diperkenankan adalah wasilah pada orang yang sudah meninggal dunia. Artinya kita datang ke kuburan, kemudian kita mohon ampunan dan minta untuk dimohonkan ampunan sebagai wasilah, meskipun beliau orang yang memiliki keutamaan ilmu, tapi batasan ketika idza jaa ajaluhum, ketika sudah tiba ajalnya, maka semuanya tidak ada fungsinya kecuali amal jariah yang beliau tinggalkan, amal soleh yang beliau contohkan, itu menjadi kebaikan-kebaikan yang dapat kita amalkan. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, mari pertajam lagi insting kita, pertajam lagi hati kita untuk memohonkan ampunan bagi kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, dan sahabat-sahabat kita al-mu'minin wal mu'minat. Selamat untuk menunaikan ibadah Ramadan dan menyelesaikan Ramadan dengan paripurna. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.